rancangannya terlebih dahulu. Nah, ini rancangan dari basis data saya. Jadi sebelum kalian membuat basis datanya itu sendiri, jadi kalian harus buat rancangannya tersendiri. Seperti sini, dan rancangan ERD kebentuk relasi dari studi kasus yang dipilih secara mandiri, studi kasus objek, penelitian yang berbeda antar mahasiswa. Jadi ini tugas yang ada di kuliah saya di Universitas Islam Nahdlatul Ulama ataupun UNISNU. Dan ini ya dikumpulkan di LMS yang batas maksimal sesuai dengan jadwal pelaksanaan ujian. Ini waktu kemarin sih. Kita masuk ke entry relation diagram atau ERD. ERD itu sendiri di dalamnya ada seperti percabangan yang ada relasi. Seperti di sini ada rental. Di dalam rental itu sendiri di dalamnya ada nomor NPWP. Oh ya, sebelumnya ini saya membuat basis data untuk usaha rental travel. Jadi yang utama kita lanjut, rental di dalamnya ini ada no NPWP. Maksudnya di dalamnya ini tuh rumah struktur tabel. Nanti bakal dibuat struktur tabel. Di rental ini tabelnya itu sendiri. Nama dari basis datanya itu sendiri sesuai sama ujian. Jadi, namanya nanti Muhammad Rafiq Alfian dengan NIM 22 12 13 19 strip TP kelas strip tugas akhir. Jadi nanti nama dari basis datanya itu sendiri. Untuk nama basis data jadi stripnya itu create basis data, create database, terus nama database sendiri. Yang pertama seni rental, nama tabelnya rental, di dalamnya ada no NPWP, nama, nomor telepon, alamat, jumlah mobil. Nantinya mobil, kalau di mobil ini ada kode mobil, merek, tahun pembuatan, model, dia ada model travelnya itu sendiri apa, tahun pembuatannya berapa, terus merek dari travel itu sendiri apa, dan kode mobilnya itu berapa. Sampai ke bawah, sewa, ini masih ada hubungannya dengan mobil, jadi rental masih ada hubungannya dengan mobil hubungannya dengan sewa. Di sewa sendiri, di dalamnya ada biaya, jadi biayanya berapa untuk menyewa mobil travel itu sendiri. Dendanya, jika kalian telat menaruh mobil travel ataupun mengembalikan mobil travelnya ada denda. Di dalamnya juga di dalam sewa ini, di tabel sewa ini ada nomor sewa, jadi nanti ada nomor sewanya biar cepat gampang dan biar efisien jika mencari suatu data. Di dalamnya lagi ada tanggal kembali, jadi kita tahu tanggal kembalinya tanggal berapa, tanggal sewanya kita tahu tanggal berapa, dan di sini ada jenis ID. Jenis ID sendiri itu nanti di dalamnya ada dia masuk ke kategori apa, ada premium, ada kelas biasa, dan ada kelas-kelas untuk eksekutif dan lain-lain. Dan yang sewa ini nanti berhubungan dengan customer, pembeli. Di dalam customer atau pembeli ini, di dalamnya ada no ID, struktur tabelnya ada no ID, ada jenis ID, ada nama ID, ada nomor telepon,
tanggal lahir dari customer sendiri, alamatnya di mana. Langkah-langkahnya membuat RT, nyewaan mobil, PO. Ini dari perusahaan PO Beju Travel. Yang pertama, menentukan himpunan entitasnya berupa rental, mobil, dan customer. Yang keduanya baru menentukan atribut K dari himpunan entitas berupa no NPWP, kode mobil, no ID, no sewa. Jadi atribut K ini yang dimaksud VMK-nya. Kita mencari VMK-nya. Nomor VMK-nya berarti no NPWP. Ini nomor NPWP, kode mobil, nomor sewa, terus no ID ini customer. Menentukan himpunan relasi dan forget. Sebelumnya kita harus menghubungkan dulu. Menghubungkan itu sendiri, ya ini himpunan relasi forget. Nanti dikasih tahu cara menghubungkan antar label itu gimana. Harus buat forget K itu agar ada relasi. Keempat, menentukan derajat relasi dari himpunan relasi di atas. Agen rental ke mobil one to many dan agen rental ke customer one to many. Yang kelima, melengkapi himpunan entitas dengan atribut deskriptif. Di tabel rental memiliki, jadi ini cara lengkap atributnya dikasih tahu apa yang ada di dalamnya, di dalam customer atau dalam tabel itu sendiri. Di sini ada kode mobil, merek, tahun pembuatan, model, dari tabel sewa memiliki nomor sewa, terus denda, biaya, tanggal kembali, tanggal sewa, jenis ID. Dari tabel customer memiliki no ID, no jenis ID. Dari ID nama, ID, terus nama, nomor telepon, tanggal lahir, alamat. Transformasi ke bentuk relasi dari bentuk ERT ke bentuk relasinya itu sendiri seperti ini. Jadi di sini ada tabel rental, PWP-nya tulis di bawah, nama rental, PJU, nomor telepon, nomor teleponnya, alamat, jumlah mobil. Yang kedua ada tabel mobil, kode mobilnya berapa, mereknya apa, tahun pembuatannya berapa, dari mobil ini tahun pembuatannya berapa, tahun berapa, modelnya itu apa. Dari tabel customer, sini ada nomor ID, nomor ID-nya berapa, jenis ID ini yang saya sudah tadi sampaikan, dia ngambilnya kelas apa, kelas ekonomi ataupun kelas premium. Kebetulan di Beju Travel ini kebanyakan ekonomi. Nama dari si customer, nomor telepon, tanggal lahir, alamat. Di sini ada tabel sewa, nomor sewa, biaya sewanya ya segini lah rata-rata ya. Denda segini, denda satu hari jika tidak mengembalikan dendanya segini. Tanggal kembali, tanggal sewa, jenis ID. Setelah itu kita akan membuat basis datanya itu sendiri. Yang pertama kita akan lakukan yaitu kita bakalan membuka SEM atau mendownload SEM terlebih dahulu di internet. SEM. Ini download aja. Karena saya sudah mendownload, jadi saya langsung menggunakan web saja. SEM. Setelah membuka SEM,
Anda mengaktifkan dulu Apache dan MySQL. Start, lalu start. Oke, setelah itu Anda buka CMD. Ya, CMD. Anda buka CMD atau command prompt. Jangan lupa di Windows titik panah ke kiri. Oke. Ya, assalamualaikum. Saya akan melanjutkan cara membangun basis data atau langkah-langkah cara membuat basis data dimulai dari nol ya. Kemarin kan sudah dijelaskan ERT-nya sampai ke relasi. Nah, ini kita langsung ke prakteknya. Yang pertama, kita masukkan dulu tempat di mana kalian akan menaruh filenya ini. File dari script ini sendiri. Tuh. File dari basis datanya lah. Berarti. Oke, enter. Setelah itu kita masuk ke MySQL-nya. Ya, kita mengakses MySQL-nya. Enter. Enter aja. Nah, kalau udah MariaDB seperti ini, berarti sudah MySQL sudah bisa diakses. Selanjutnya kita membuat tabel rental. Tabel rental ini disesuaikan sama kalian mau membuat basis data apa gitu. Kalau saya membuat basis data tentang rental travel mobil dari perusahaan BCU, ya saya membuat ini. Sesuaikan dengan ERT-nya. Di sini rental, struktur tabelnya ada NoNPWP, nama, nomor telepon, alamat, jumlah mobil. Kita masukkan saja create table rental. Yang pertama kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu ya. Pastikan buat tabelnya terlebih dahulu. Maaf, sebelum kalian buat tabelnya terlebih dahulu, jika kalian mau membuat database-nya, langsung saja tinggal ketik create database dan nama database kalian. Dan di sini saya sudah membuat database saya sendiri dengan nama Muhammad Rafiq Alfian. Ini kita lihat ya, show database. Dan cara melihat database itu sendiri, caranya gini, show databases basis. Nah, di sini udah kelihatan basis datanya. Saya sudah membuat basis data yang tugas-tugas lalu, dan ini tugas yang baru. Saya sudah membuat basis datanya. Tapi saya belum membuat tabel, belum membuat struktur tabelnya, belum membuat dalam dari struktur tabelnya itu sendiri, belum. Ini baru membuat database-nya sendiri. Create kalau mau ya. Kalau pertama kali itu create database, nama database Anda. Nah, saya database-nya ini Muhammad Rafiq Alfian 22 12 4000 13 19 itu NIM, DB tugas akhir. Setelah kalian membuat database sendiri, kalian membuat yang namanya kalian masuk dulu ke database kalian. Caranya use, lalu isi nama database kalian. Oke, enter saja. Jika kalian ingin menghapus database kalian, tinggal klik saja drop database, tinggal masukkan tugas database nama database kalian, terus titik koma gitu. Oke, karena saya ini tidak ingin menghapus database saya ingin membuat tabel,
dan struktur tabel dan dalamnya lagi, dan ingin menggabungkan antara tabel 1, tabel 2, dan tabel 3, dan tabel 4, maka saya akan teruskan membuat tabel. Selanjutnya ini membuat tabel. Kita akan membuat tabel rental ya. Yang kita akan lakukan pertama kali adalah create table rental. Enter. Setelah begini, masukkan saja nama struktur tabelnya. Karena saya sudah membuatnya, jadi saya tinggal copy paste. Struktur tabel ini sesuaikan dengan data ERD kalian itu sendiri, yang sudah kalian buat, atau rancangan ERD kalian itu sendiri yang sudah kalian buat. Saya akan masukkan nama tabelnya rental, isinya nanti ono NPWP, nama, nomor telepon, alamat, jumlah mobil, gitu ya. Oke, lanjut. Dan di sini maksud dari varchar ini adalah suatu nilai ya. Char ini itu nilainya itu udah pasti 16. Kalau varchar ini itu nilainya belum pasti. Nilainya bisa 50, bisa 60. Tergantung dengan tabelnya sendiri. Biasanya ini tabelnya sendiri, misalnya ini nama rental. Nama rental kan tidak bisa ditargetkan dia. Tidak bisa ditargetkan nilainya berapa. Makanya varcharnya 25. Kalau nggak 50 gitu. Nomor telepon juga sama. Kalau nomor telepon sebenarnya sih char maksudnya. Tapi di sini varchar juga nggak apa-apa. Alamat varchar udah pasti karena alamat itu banyak sekali nilainya. Jumlah mobil juga varchar, soalnya juga banyak nilainya. Not null ini maksudnya adalah, sebentar saya buka materi yang diberikan oleh dosen saya. Agar kalian lebih mengerti atau paham tentang basis data itu sendiri ya. Null dapat diinterpretasikan sebagai nilai yang tidak diketahui atau tidak tersedia suatu nilai. Nol bukan berarti kosong atau nol. Jadi belum berarti kosong. Tapi tidak diketahui nilainya berapa. Not null. Pemakai atau program harus memberikan nilai-nilai pada saat memasukkan record. Jadi not null itu kita harus memberikan nilai-nilai di dalamnya. Ya seperti tadi, kebanyakan not null berarti ada nilainya. Not null with default. Nilai default disimpan pada saat record dimasukkan tanpa nilai yang ditentukan untuk kolom ini. Oke. Setelah itu kita lanjut. Langsung enter saja. Kita lanjut ke nama rental. Varchar null. Jangan lupa ditambahi koma karena ini berkelanjutan ya. Kecuali kalau sudah sampai jumlah mobil ini tidak usah dikasih koma. Soalnya koma ini adalah perintah untuk lanjut lah ibarat. Sama seperti kayak di kalimat. Nomor telepon. Enter. Alamat. Enter. Copy paste. Jumlah mobil. Copy paste juga. Jumlah mobil.
copy paste juga. Oke, kita pastikan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau sudah gini, kita enter aja. Kita tutup kurung dan kita petik koma, ya, titik koma. Gunanya titik kurung tutup titik koma itu gunanya untuk penutup ya. Query oke. Berarti tandanya tabel sudah jadi. Jika mau lihat tabel, tinggal lihat saja show tables titik koma, jangan lupa sudah masuk. Kalau mau lihat dalamnya struktur tabelnya, tinggal tulis saja DSC nama dari tabelnya itu sendiri, rental berarti titik koma, jangan lupa. Nah, sudah masuk. Selanjutnya kita masuk ke insert into rental video ya. Kita memasukkan isi dari struktur tabel ini sendiri. Kayak no npwp, kita masukkan no npwp. Nama rental kita masukkan nama rental di sini. Nomor telepon kita masukkan nomor telepon di sini, alamat sampai jumlah mobil. Oke, kita masukkan perintahnya terlebih dahulu. Lalu enter. Lalu kalian tinggal copy paste saja. Oke. Tutup kurung, titik koma, jangan lupa. Jika sudah seperti ini berarti sudah masuk. Caranya melihat dalam dari struktur tabel itu sendiri gimana? Caranya kita ketik perintah select bintang from nama tabel itu sendiri, berarti rental. Nah, sudah masuk main PWP, nama rental, nomor telepon, alamat, jumlah mobil. Setelah itu kita buat tabel selanjutnya. Oke, selanjutnya kita membuat tabel mobil ya. Sama seperti yang tadi, kita membuat create table mobil. Setelah itu kita masukkan struktur tabelnya sendiri. Kode mobil chart 16. Berarti kode mobil ini nilainya 16. Nilai kalimatnya dan 16 hurufnya. Dan ini primary key. Primary key maksudnya itu apa? Primary key adalah induk dari tabel itu sendiri. Nanti bisa untuk menghubungkan antara tabel satu dengan tabel lainnya. Di atas juga ada primary key. Oke, kita masukkan. Maaf. Lalu kita ke merek, kita copy paste saja. Tahun pembuatan juga kita copy paste. Kalau tahun pembuatan kita menggunakan date. Date itu tanggal ya. Tahun pembuatan, model juga kita copy paste. Kita sesuaikan dengan data yang ada, ya kan. Mobil, kode mobil, merek, tahun pembuatan, model. Yang terakhir ini adalah no npwp. No npwp kenapa kok di tabel mobil ada no npwp? Padahal di tabel rental juga ada no npwp.
Gunanya untuk menghubungkan antara tabel 1 dengan tabel kedua yang disebut dengan forgain key. Nanti kita membuat forgain key terlebih dahulu, habis itu kita membuat inner join. Oke, model saya itu no NPWP, dan no NPWP ini harus sama dengan no NPWP tabel 1, tabel 2 harus sama dengan no NPWP tabel 1. Char 16 not 0. Ini di sini nggak usah ditambahi Premier Key karena nomor induknya, tabel induknya sudah 1 ini. Kode mobil, struktur tabel induknya sudah 1, kode mobil ini. Oke, kita copy paste no NPWP, sudah masuk. Kita tutup kurung, titik koma. Enter. Jika udah masuk, tinggal kalian liatin aja langsung ke DSC tables. DSC nama tabel kalian, tabel mobil. Titik koma. Jika sudah seperti ini berarti sudah masuk, sudah berhasil dibuat tabelnya. Yang kalian harus lakukan yang kedua adalah memasukkan dalam dari struktur tabel ini sendiri. Gitu. Insert mobil to value. Kita copy paste. Kita masukkan saja kode mobilnya, merek mobilnya, tahun pembuatan, modelnya, dan juga nomor NPWP-nya sebagai penghubung nanti ya. Oke, kita enter, tutup kurang, titik koma, jangan lupa. Jika sudah seperti ini, kalian ingin mengecek, caranya select bintang from nama tabel itu sendiri mobil. Titik koma. Ya. Jika sudah seperti ini sudah masuk, tinggal kalian masukkan semuanya saja. Karena saya sudah membuat ini 1242. Sebentar. Jadi ini yang terakhir ya. Maaf ya. Ini sebagai contoh saja. Kalian ingin memasukkan lagi data kalian, bisa. Tinggal kalian ganti saja halamannya. Kenapa harus ada petik 2 dan juga ada koma? Petik 2 itu gunanya untuk membuat nama dari dalam struktur tabelnya itu sendiri gitu. Jadi untuk memberi nama lah ibaratnya. Untuk memasukkan database isinya ke dalam struktur tabelnya itu sendiri gitu. Wajib menggunakan petik 2 seperti ini. Dan koma itu sebagai kalimat lanjutnya. Oke. Kita lihat 124 1242 kalau nggak salah tadi. Benar apa tidak? Ya benar. Toyota Hiace tahun 2020. Ini ada kesalahan itu ya. Tahun ya, berarti kita tambahkan saja 2020. Maaf ya tadi ya.
kita tambahkan 2020 tanggal, misal saja tanggal, tahun, bulan tidak pasti, misal tanggal 10. Misal di sini kita kasih tanggal 10, terus kita kasih tanggal 08 mungkin. Modelnya tetap premium, model PWP sama ya, kayak yang di atas. Enter, kurung tutup, petik koma. Ini sudah masuk, tinggal kalian masukkan lagi aja. 64, 69. Tinggal kalian copy perintahnya. Oke. Terus masukkan saja. Iya. Uh, 649 Toyota 2019 ya. 2009 kita ganti aja. 2019 08 misalnya. Ya 08 10 misalnya. Bisa kita. Oh sama, karena ini sama jadinya error, jadi tidak bisa. Tuh, kita masukkan lagi, maaf. Jika kalian begini, jangan khawatir, kalian tinggal masuk lagi, akses lagi, akses database-nya, enter, langsung saja deh akses MySQL-nya. Enter, tinggal use saja database kalian. Oke. Terus tinggal kalian masukkan lagi aja insert ke table value. Sini enter. Terus di sini kita masukkan saja. Salah. Maaf ini salah table. Kita errorkan saja, maaf ya. Ya, sedikit gugup karena menjadi tutorial, menjadi seorang yang ngajarin. Ini kita langsung enter aja. Setelah itu kita masukkan saja. Ini ya. Jangan lupa kalian ganti nama itunya. 64969. Tadi kita sudah berhasil membuat 1242 ya. 6469 Toyota ES 2019 kita misalkan 10 08 06 masih premium. Oke, ini sudah masuk, tinggal kalian kalau mau ngecek select bintang from nama tabel kalian yang mau dicek, mobil berarti. Titik koma. Nah, sudah masuk. Ini berarti sudah selesai. Mungkin contohnya cukup segini saja. Kita lanjut ke cara menggabungkan antara tabel 1 dengan tabel kedua ya. Oke. Antar tabel mobil.
ada di for gain key, no NPWP, no rental. Kita copy paste. Alter table mobil itu maksudnya kita nanti bakalan menghubungkan antara tabel mobil dengan tabel rental, dan yang kita gunakan ini itu tabel mobil untuk penggabungannya ya. Terus kita copy paste saja yang ada di sini. Maksudnya ini kita akan buat for gain key-nya itu sendiri. For gain key-nya ini nomor on PWP, karena tabel 1 dan tabel 2 itu harus ada persamaan nama. Di sini ada nama no NPWP dan no NPWP, persamaan struktur tabel ya. Referensinya itu dari rental no NPWP, dari struktur tabel NPWP, tabelnya rental, referensinya dari situ. Jadi referensinya dari tabel rental, struktur tabelnya dari no NPWP tabel rental. Oke, setelah itu kita enter aja. Kita masukkan on update case, delete case. Ini untuk menghapus tabel yang tadi diganti dengan tabel yang baru gitu, yang sudah terhubung. Oke, kalau sudah begini kita cek aja. Caranya ngecek select bintang from mobil. Oh ya, maaf. DSC berarti DSC mobil. Kita ngecek tabelnya, bukan ngecek dalaman dari struktur tabelnya itu sendiri ya. Nah, kalau sudah ada tulisan mall ini, itu berarti sudah terhubung antara teks mobil dan teks rental. Sudah terhubung. Nih, mall. Seharusnya di sini juga ada mall. Karena aku menggabungkan dari mobil ke rental gitu, dari tabel mobil ke rental. Jadi ini tidak terhubung. Terus yang kedua kita akan membuat select inner join-nya itu sendiri ya. Dan ini itu maksudnya select rental no NPWP. Select nama tabel itu sendiri, nama tabelnya apa? Rental. Terus select nama tabel rental, struktur tabelnya no NPWP, koma untuk lanjut, nama tabel rental, titik untuk penyambungnya, struktur tabelnya nama, selanjutnya sampai selanjutnya lah. Ini pokoknya belakangnya ini, belakang titik itu adalah nama tabel itu sendiri, setelah titik itu adalah ini struktur tabel. Kita tinggal copy paste saja. Sama ini juga kita tinggal copy paste. Ini sama nama tabelnya mobil, karena kita nanti yang bakalan dibuat inner join adalah tabel mobil. Tuh. Jadi yang kedua ini adalah mobil, tabel mobil. Oke, kita copy paste.
mobil, ini tabel nama tabelnya, ini struktur tabelnya, nama tabel, ini struktur tabel, nama tabel, ini struktur tabel, nama tabel, ini struktur tabel gitu. Jangan lupa ada penghubungnya yaitu titik. Oke, ini tidak usah koma karena tidak ada kalimat lanjut ya. Karena ini sudah perintah. From rental itu sudah perintah. From rental, copy paste. Inner join kita copy paste. Dan on rental, on nama tabel itu sendiri, penghubung titik struktur tabel. Ini juga sama. Yang kita akan hubungkan yaitu ya tabel mobilnya itu sendiri. Yang kita akan buat inner join-nya itu. Tapi penggabungannya itu kita lewat from tabel rental dari struktur tabel no npwp gitu. Jika sudah gini berarti sudah masuk, sudah terbuat. Maaf kalau acak-acakan ya karena pemula lah pasti. Ya. Jika udah gini, kalian tinggal membuat tabel sewa. Struktur tabelnya jangan lupa dibuat. Kalian ulangi tutorial yang tadi sudah saya kasih tahu. Tanggal sewa udah pasti date ya. Tanggal sewa, tanggal kembali udah pasti date. Date yaitu tanggal. Tutup kurung, titik koma. Oke, sekarang kita masukkan tabelnya. Ini nggak usah banyak-banyak ya. Hanya sebagai contoh saja. Oke. Kita tinggal ganti saja. Berarti sewa ini. Dendanya 10. Kita ganti 2. Nama biaya tetap sama. Ini juga sama tetap. Oh iya, ini ada tambahan integer. Integer itu kalau angka ya, hitungannya nilainya di angka. Ya, hitungannya dia nilainya angka. Jadi ya, integer itu sendiri. Jadi sampai sini 08/01/2023.
Jadi kita 11.01.2003 11.01.2023 kelas ekonomi. Ini kode mobil, kita harus lihat kode mobilnya terlebih dahulu. Kode mobil 1242 6469 enter, kurung tutup, titik bawah. Kita masuk, caranya ngecek sama select bintang from sewa. Oh iya, top. Salah deh, select bintang from sewa. Nah, sudah masuk. Lanjut ke cara menggabungkannya, sama seperti di atas, tabel sewa sama. Kita masukkan saja dd forgain key. Kita akan membuat forgain key, kode mobil, referensinya dari tabel rental, tabel mobil, dan dari tabel mobil kode mobil. Struktur labelnya itu namanya kode mobil. Oke. On update case to case. Setelah itu kita membuat energinya. Jangan lupa. Nah, udah masuk. Lanjut ke sini juga sama seperti itu. Ada tabel, buat tabel terlebih dahulu. ID card, memiliki. Yang nilainya ada 4 berarti pasti. Udah terhubung.
Cara ngecek bawasi TSC customer masuk, tinggal buat dalemannya, daleman dari struktur tabel itu sendiri. Oke, 21 saja ya, terus banyak-banyak karena waktunya sendiri sudah banyak. Oke, karena tadi error terus, ini saya sudah benarkan. Ternyata yang salah jadi nama dari tabelnya itu sendiri, alter table customer ya, bentar. Alter table customer. Salah. Ini kita belum masukkan dalam dari struktur tabelnya itu sendiri. Kalau sini kan udah bagus. Oh ya, ini di dalamnya kita harus ganti ya. Sini ID. Kita ganti. Nomor sewa ya udah benar. Terus habis itu alamat customer udah bagus, sekarang bagusan. Terus tanggal lahir 08/10. Tadi sudah buat tabel sewa sudah. Oh ya, customer. Jadi ini ada satu pergantian di sini. Oke. Oke, sekian dari hasil tutorial saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.